surat Makkiyah itu adalah bercerita tentang hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu memiliki banyak nama. Yang paling sering disebut adalah hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat, Pak? Kiamat itu artinya apa? Kiamat itu artinya apa? Hari akhir. Hari akhir ya. Kiamat itu berasal daripada qiyam. Qiyam itu artinya adalah berdiri. Ya, qiyam, ya qiyamul lail ya. Qiyam itu artinya adalah berdiri. Karena nanti pada hari kiamat itu memang manusia seluruhnya berdiri di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama. Jadi disebut dengan kiamat ya karena manusia nanti berdiri. Disebut dengan hari akhir karena memang tidak ada hari setelah hari kiamat. Dan juga disebut hari kiamat itu dengan as-sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Apa artinya as-sakhah? As-sakhah itu artinya adalah teriakan yang sangat keras ya. Teriakan yang sangat keras. Dinamakan juga hari kiamat itu dengan at-tammah dalam surat An-Nazi'at ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. At-tammah itu artinya adalah bencana yang sangat besar. Kemudian nama kiamat juga itu adalah al-ghasyiyah. Hal ataka hadizul ghasyiyah. Al-ghasyiyah itu artinya adalah hari yang penuh dengan kepanikan. Nanti pada hari kiamat ya semua manusia dalam kondisi panik ya, sangat ketakutan. Kemudian dinamakan juga hari kiamat itu dengan al-waqi'ah. Al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Artinya apa al-waqi'ah? Al-waqi'ah itu artinya adalah yang pasti terjadi. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian nama kiamat juga adalah al-haqqah. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Al-haqqah itu artinya juga sama dengan al-waqi'ah, yaitu yang pasti terjadi. Nama kiamat juga adalah al-azifah. Ya, azifatil azifah. Al-azifah itu artinya adalah yang sangat dekat. Artinya hari kiamat itu sangat apa? Dekat kejadiannya. Karena pepatah Arab mengatakan kullu atin fahuwa qarib. Setiap yang akan datang itu pasti apa? Dekat. Setiap yang akan datang pasti dekat. Adapun al-qari'ah itu sendiri artinya adalah suara yang sangat keras. Kalau saat juga Saat ya sama juga ya. Hari kiamat juga ya. Saat. Kemudian al-qari'ah itu artinya adalah suara yang sangat keras ya. Suara yang sangat keras yang membuat takut ya, membuat takut hati. Karena memang hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan, yang digambarkan di dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya guncangan pada hari tersebut itu sangat apa? Dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Pada hari itu kamu melihat manusia ya yang hamil langsung apa? Melahirkan. Kemudian ibu-ibu meninggalkan bayinya, dan manusia pada saat itu dalam kondisi mabuk, padahal mereka tidak mabuk, karena sangat mengerikan hari kiamat itu. Dan dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang hari kiamat,
yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang itu pada apa? Lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, meninggalkan ibu bapaknya. Wa sahibati wa bani, meninggalkan istri dan juga apa? Anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu masing-masing punya apa? Urusannya. Pada ketakutan semuanya. Bahkan disebutkan orang-orang kafir itu saking takutnya, pucatnya itu bukan warna putih lagi, tapi biru. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ini saya lupa ayatnya ya, di surat apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang mujrim itu ketika dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi warnanya itu apa? Biru. Jadi saking takutnya, pucatnya bukan apa? Putih, tapi berwarna biru. Menunjukkan bahwasanya hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah engkau apa itu hari kiamat? Jadi diulang-ulang pertanyaan itu menunjukkan bahwasanya hari kiamat adalah hari yang sangat agung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil mabzus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Jadi pada hari itu manusia seperti apa? Laron. Kenapa manusia itu digambarkan seperti laron? Kenapa kira-kira Pak? Kenapa manusia saat itu digambarkan seperti apa? Laron. Kebingungan. Karena dalam kondisi kebingungan, ya. Nggak karuan. Karena laron itu kalau kita lihat terbangnya apa? Nggak beraturan, nabrak-nabrak. Ya. Kemudian dalam kondisi yang sangat lemah. Karena laron itu kan lemah, hewan yang sangat lemah. Kita ambil nggak diapa-apain, sayapnya apa? Lepas. Ya. Karena pada saat itu manusia baru dibangkitkan dari alam kubur. Namanya baru bangkit dari tidur yang sangat lama, pastinya sangat apa? Kebingungan. Mau kemana ini? Ya. Kita juga kalau tidur dari pagi sampai pagi lagi misalkan, itu kan bangun-bangun apa? Bingung. Mau masuk kamar mandi, masuknya dapur. Ya. Jadi dalam kondisi linglung, lemah, ya. Jadi apa? Enggak beraturan jalannya. Begitulah kondisi manusia nanti pada hari kiamat. Makanya digambarkan seperti laron. Adapun di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-7, manusia itu digambarkan seperti belalang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kuburan mereka seperti belalang yang berterbangan. Sekarang kenapa disebut belalang? Apa? Dalam surat Al-Qaryah disebut seperti apa? Belalang. Dalam surat Al-Qamar disebut seperti apa? Belalang. Apa hubungannya belalang dengan manusia? Kira-kira apa? Apa kira-kira apa? Disebutkan belalang karena setelah manusia itu kebingungan, bangkit dari kubur, lunglai, baru kemudian semua mereka ini menuju ke arah yang sama, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Karena kalau kita perhatikan belalang itu kan kalau loncat mantap, benar, dan lurus. Pernah lihat belalang loncat terus belok kanan? Pernah lihat nggak? Masih apa? Lurus. Artinya sudah semuanya fokus ya menuju ke padang mahsyar. Ya, ini hubungan antara laron dengan apa? Dengan belalang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan pada hari itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi pada hari kiamat gunung yang kita lihat kokoh itu seperti dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa
melihat kepada pohon randu ya, kapuk ya, itu kalau sudah kuning ketiup angin itu kan kapuknya apa? Berterbangan. Ya kira-kira seperti itulah. Ya ini hanya sebagai pendekatan makna saja. Pada hari kiamat gunung yang kita lihat kokoh itu nanti pada hari kiamat akan menjadi seperti apa? Seperti itu, berterbangan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kondisi gunung nanti pada hari kiamat. Yang kita lihat sekarang itu gunung itu kokoh, bahkan gunung itu kan sebagai pasak untuk bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal jibala autada, dan kami jadikan gunung itu sebagai apa? Pasak. Ya sehingga bumi itu tidak apa? Bergetar dengan adanya gunung. Membalans. Ya. Apa? Membalans. Ya. Menyeimbangkan ya, seperti itu. Jadi gunung itu moncongnya yang kita lihat ke atas itu sebenarnya ke dalamnya lebih apa? Lebih dalam lagi moncongnya. Ya. Jadi benar-benar sebagai pasak. Namun gunung itu nanti pada hari kiamat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-14. Wa humilatil ardu wal jibal. Bumi dan gunung apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut faduk kata wahidah. Kemudian dibenturkan dengan sekali apa? Benturan. Setelah dicabut, dibenturkan, maka kemudian jadilah gunung itu seperti apa? Kapas-kapas. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kemudian setelah itu gunung itu akan menjadi seperti fata morgana. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Jadi gunung-gunung diperjalankan dan gunung itu bagaikan apa? Fata morgana. Kelihatan ada padahal tidak ada. Sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan debu-debu, ya, dijadikan seperti kapas-kapas yang berterbangan. Inilah kondisi pada hari kiamat, sangat mengerikan. Makanya kalau kita ingin lebih detail lagi melihat hari kiamat, itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca 3 surat. Surat apa aja Pak? Jadi disebutkan siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti terjadi di hadapan matanya, maka bacalah 3 surat. Surat apa? Surat Al-Haqqah, Al-Waqiah, terus surat apa lagi? Surat Az-Zalzalah. Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 surat itu adalah surat At-Takwir, Idza syamsu kuwirat, wa idza samaa'un fatarat, wa idza samaa'un syaqqat. Jadi kita kalau mau lihat kondisi kejadian hari kiamat benar-benar terjadi di hadapan kita bisa baca ya tiga surat ini. Mungkin sebagai renungan malam hari kita baca ya, idza syamsu kuwirat, kemudian idza samaa'un fatarat, dan idza samaa'un syaqqat. Ya, itu semua ada di juz 30 ya. Semuanya ada di juz 30. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikan. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sebutkan yang ditimbang itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Berat badan ya, berat badan. Artinya ditimbang adalah orangnya ya. Yang ditimbang orangnya. Ini dalilnya adalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas pohon, kemudian ketika naik angin bertiup tersingkap betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil sehingga para sahabat pun menertawainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bima tadhakun, apa yang kalian apa? Tertawakan. Sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud ini kalau ditimbang nanti pada hari kiamat
di toko hadis seorang yang memiliki 99 kartu yang isinya semuanya maksiat, yang semuanya keburukan, sehingga dia sudah merasa akan dilemparkan ke dalam neraka karena satu kartunya itu seluas mata memandang, dan itu semuanya maksiat, dan dia punya 99 kartu. Ya udah gak ada harapan lagi bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ternyata Allah keluarkan satu kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah. Setelah ditimbang 99 kartu dengan satu kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah, ternyata lebih berat yang satu kartu yang berisi kalimat la ilaha illallah. Ini dalil menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah apa? Catatan amal. Kemudian yang ketiga apa? Amalan itu sendiri. Jadi yang ditimbang itu adalah amalan. Mungkin ada yang bertanya, gimana? Amalan dengan catatan amal beda. Beda. Ya. Kayak ini, mungkin ada yang bertanya, amalan itu kan abstrak, benar nggak? Dia bisa ditimbang atau tidak? Kalau orang ditimbang ada, catatan amal ditimbang ada. Nah kalau amalan, dia berwujud atau tidak amalan itu, Pak? Kira-kira bisa ditimbang atau tidak amalan itu? Tidak terwujud. Dia tidak terwujud. Hanya saja sesuatu yang tidak terwujud itu bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nanti pada hari kiamat. Sebagaimana kematian. Kematian itu terwujud atau tidak? Dia kan tidak berwujud kematian itu. Tapi nanti pada hari kiamat kematian itu diwujudkan oleh Allah seperti apa? Kambing, domba. Jadi kematian itu diwujudkan oleh Allah ya seperti apa? Domba. Kemudian setelah itu domba ini disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara surga dan neraka, yang menunjukkan sudah tidak ada lagi yang namanya apa? Kematian. Jadi orang di surga kekal, di neraka apa? Kekal, nggak mati. Maka amalan pun bisa diwujudkan oleh Allah. Makanya kan nanti ketika seorang itu dikubur, amalannya apa? Datang, berwujud, benar nggak? Kalau amal soleh berwujud apa? Baik. Kalau amal buruk berwujud apa? Buruk. Maka ini ya yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Amalan. Dalilnya surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal meskipun sekecil zarrah dari kebaikan akan dibalas oleh Allah, dan siapa yang beramal sekecil zarrah dari keburukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang bertimbangan kebaikannya itu, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Artinya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau timbangan kebaikan kita itu berat, maka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa membuat timbangan kebaikan kita itu menjadi berat? Kira-kira amalan apa yang paling membuat timbangan kebaikan itu menjadi berat? Kira-kira apa, Pak? Yang pertama, ya, la ilaha illallah tadi. Artinya tauhid, ya. Tauhid itu kan seputar ikhlas, seputar apa? La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita berusaha benar-benar memperhatikan tauhid kita. Karena tadi tauhid ketika ditimbang ternyata bisa mengalahkan 99 kartu yang berisi maksiat semuanya. Yang satu kartu itu apa? Luasnya seluas mata memandang. Maka kita harus benar-benar pelajari tauhid. Jadi tauhid itu bukan hanya berbicara menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cakupan tauhid itu lebih apa? Luas. Bisa dalam ucapan, ya, bisa dalam apa? Perbuatan, amalan, dalam hati, ya, seperti keikhlasan, ya,
kesyirikan, dan syiriknya adalah syirkul asghar. Dan kita nggak tahu ini orang ikhlas atau apa tidak ya. Itu bagian daripada amalan hati. Kemudian juga bisa yang namanya kesyirikan, lawan dari tauhid itu, terjatuh kita ke dalamnya dari lisan kita. Seperti misalkan kita bersumpah, sumpah atas nama selain Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh ya. Kita cukup bersumpah itu dengan menyebut demi Allah ya. Jangan kita sambung dan demi Rasulullah. Cukup kita mengatakan demi Allah. Kita nggak boleh mengatakan demi Rasulullah, demi malaikat, demi Ka'bah ya. Tapi kalau kita mengatakan demi Rabbnya Ka'bah, boleh atau tidak? Boleh ya. Jadi kesyirikan itu sangat luas apa penjabarannya. Begitupun juga dengan apa tauhid. Maka kita benar-benar pelajari supaya kita bisa berat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua kira-kira apa? Kalau Allah boleh. Kalau wal asr misalnya. Wal asr. Iya, demi masa. Kalau itu kan Allah. Ya. Allah. Kalau yang sumpah atas nama makhluk itu Allah, maka tidak mengapa. Seperti wal asr, wal fajr, wal duha ya. Jadi kalau Allah sumpah atas nama makhluknya, maka itu tidak mengapa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, menunjukkan makhluk itu agung. Harus kita perhatikan. Wal asr demi masa. Berarti masa waktu itu sangat apa? Mulia. Harus kita benar-benar perhatikan. Wal fajr demi fajar. Berarti fajar itu adalah waktu yang sangat apa? Istimewa yang harus kita perhatikan. Makanya kan disebutkan tentang al-fajr itu bahwasanya pagi hari itu adalah waktu yang apa? Diberkahi ya. Buri kali umat fi bukuriha, diberkahi umatku itu pada pagi hari. Makanya orang-orang yang paham akan keberkahan waktu pagi, mereka nggak akan tidur. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dahulu para ulama itu, para salaf, mereka sekalipun malam harinya begadang karena perjalanan atau yang lainnya, ngantuk waktu subuh itu mereka apa? Tahan. Mereka nanti tidur kalau matahari sudah apa? Terbit ya. Menunjukkan pagi hari itu sangat apa? Agung ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah atas nama makhluknya, maka makhluk tersebut berarti apa? Istimewa dan agung. Seperti juga waktu duha. Berarti waktu duha itu adalah waktu yang sangat agung, waktu yang sangat apa? Istimewa yang kita harus perhatikan. Makanya di waktu duha itu ada yang namanya salat duha. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira amalan apa lagi yang membuat timbangan kebaikan kita itu berat selain daripada tauhid? Kira-kira apa lagi? Salat, ya. Ikhlas bagian daripada tauhid. Salat, ada lagi kira-kira apa? Yang membuat timbangan kebaikan kita itu berat adalah akhlak yang mulia. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syai'un yang fil mizan asqalu min husnil khuluq. Ya. Atau kama Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih berat di timbangan nanti pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis, wa inna rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Sesungguhnya seorang itu dengan akhlaknya yang mulia bisa menandingi orang yang rajin sholat malam sama yang rajin puasa sunnah di siang hari. Jadi bisa jadi ada orang itu yang dia mungkin sholat malamnya malas, artinya nggak kuat bangun malam dia. Juga dia nggak kuat yang namanya puasa sunnah, nggak kuat dia. Dia paling nggak bisa ngelihat ibu-ibu jualan nasi uduk pagi-pagi, nggak bisa. Ngelihat orang goreng ayam fried chicken nggak bisa dia. Cium baunya itu dia nggak kuat. Sehingga dia jarang puasa sunnah, juga jarang sholat apa? Malam. Tapi
akhlak dia apa? Mulia. Akhlak dia mulia. Orang bergaul sama dia itu senang. Orang duduk sama dia itu senang. Kalau dalam satu majlis dia nggak datang, itu orang nyari-nyari. Fulan mana ya? Fulan mana ya? Tapi kalau sudah fulan mana nggak datang, alhamdulillah. Berarti kehadiran kita itu tidak apa diharapkan. Berarti banyak orang yang nggak suka dengan apa? Kita, yang bisa jadi akhlak kita apa? Buruk. Mungkin kita suka iseng kah atau apakah? Maka di antara yang membuat timbangan kita berat pada hari kiamat adalah apa? Akhlak. Bahkan sholat malam, orang yang rajin sholat malam sama orang yang rajin puasa, derajatnya bisa kalah dengan orang yang akhlaknya apa? Mulia. Karena kadang-kala ada orang itu rajin sholat malam, tapi lisannya suka apa? Nyakitin. Benar nggak Pak? Dia rajin dia sholat malam, tapi lisannya suka nyakitin. Puasa rajin dia, tapi lisannya suka apa? Nyakitin. Makanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Wahai Rasul, ada fulana itu suka sholat malam, suka puasa di siang hari, kemudian suka sedekah juga. Tapi kata yang bertanya ini, wanita ini itu dzikirona bilisannya, suka nyakiti tetangga dengan lisannya. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha, dia nggak punya apa? Kebaikan. Ia finnar, tempat dia adalah di neraka. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita ini memiliki akhlak yang mulia. Namun bukan berarti kita nggak sholat, ya. Tapi kalau kita itu punya akhlak mulia, sekaligus rajin sholat malam dan puasa, maka itu nilai apa? Nilai plus yang sangat apa? Sangat sempurna. Dan juga disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq." Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku adalah orang yang paling baik apa? Akhlaknya di antara kalian. Maka dengan itu kita berusaha berlomba-lomba untuk menjadi orang yang memiliki apa? Akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu bisa dirubah. Jadi jangan kita ini pasrah dengan tabiat kita. Misalkan kita suka marah-marah, ini memang dari sononya saya demikian, saya mau perang di sana. Maka itu bisa apa? Bisa dirubah. Bisa nggak Pak akhlak dirubah? Bisa. Makanya ada motivasi dari Nabi. Ada motivasi dari apa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya kepada sahabatnya, Nabi mengatakan, ya Asyad, wahai Asyad, inna fika khoslatain, kamu itu punya dua perangai, yuhibbuhumullah wa rasul, yang dua perangai yang ada pada dirimu itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, al-hilmu wal ana, yaitu kelembutan dan tidak tergesa-gesa. Maka Asyad tanya sama Nabi, itu aku yang usahakan atau dua perangai tersebut adalah pemberian dari Allah? Kan ini menunjukkan apa? Akhlak itu bisa diusahakan. Makanya Asyad tanya sama Nabi, dua perangai ini aku yang usahakan atau aku yang apa? Atau itu merupakan pemberian dari Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya akhlak itu merupakan ibadah. Jadi ibadah itu kan bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, tapi akhlak itu juga merupakan apa? Ibadah. Bahkan ibadah yang sangat agung, yang kita itu akan terus berjalan pahala kita bagaikan argo, terus jalan dia. Ketika kita ini menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, artinya kita ketika ke masjid ketemu orang, kita sapa, kita ramah, itu dapat pahala atau tidak Pak? Dapat pahala. Keluar dari masjid pulang ke rumah ketemu istri, ketemu anak-anak, kita berakhlak mulia dengan mereka, pahala atau tidak? Pahala. Nanti kita berangkat kerja ketemu rekan di kantor, ketemu bos di kantor, kita berakhlak mulia
kita lapar ke restoran atau ke warung, kita baik sama penjualnya, ya, itu juga apa? Pahala. Bahkan kita menghiasi diri kita dengan ibadah akhlak itu lebih banyak daripada ngaji. Kita kalau ngaji 15 menit itu udah bagus, benar nggak? Ya, setengah jam lah udah bagus. Kadang setengah jamnya itu juga ada bumbu-bumbu WhatsAppnya juga. Baru ngaji alif lam mim titik, nah dibuka enggak, lanjut lagi ayat berikutnya bunyi lagi. Akhirnya buka WhatsApp dulu, senyum-senyum sendiri, bacain grup yang ada 100 pesan, kan waktunya lama, 5 menit 10 menit baru kita lanjut apa? Ngaji lagi. Nanti bunyi lagi, buka lagi, ya. Sehingga jeda maghrib isya itu yang cukup lama, ya kita pakai ngaji, ya mungkin bisa 45 menit, tapi bisa jadi baca WhatsAppnya itu setengah jam sendiri, bisa jadi, ya. Baca WhatsApp selesai, Facebook mungkin dibuka, ya Facebook selesai, nanti buka berita apa, ya. Jadi ibadah kita sendiri yang ngaji, sholat itu singkat, tapi kalau ibadah akhlak itu apa? Bisa berjalan dalam waktu yang sangat lama. Nanti kalau kita berangkat pakai busway, ketemu orang-orang, kita lembut, kita bertutur kata yang baik, itu juga apa? Ibadah. Yang kita di situ diganjar apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa itu akhlak yang mulia? Akhlak itu seperti apa? Seperti apa kira-kira, Pak? Ya, akhlak ini perbuatan baik. Nah, kira-kira kalau didefinisikan apa itu akhlak itu? Para ulama berusaha, ya, budi pekerti, perilaku. Kalau dijabarkan bagaimana itu, Pak? Singkatnya akhlak yang mulia itu disebutkan oleh para ulama adalah badlun nada, wa kaful adza, was-sabru 'alal adza, wa wajhut thariq. Ya. Jadi akhlak itu adalah badlun nada. Badlun nada itu artinya adalah memberi, suka memberi. Ya. Kita punya apa, kita kasih kepada tetangga, kita kasih kepada teman. Kita nggak bisa bantu dia dengan harta kita, kita bisa kasih dia tenaga kita, waktu kita atau ide kita berikan kepada dia. Kemudian akhlak mulia itu selain memberi adalah kaful adza. Dia menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Dia tidak menyakiti apa? Orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu temannya, tidak mengganggu tetangganya, ya. Tidak menyakiti siapapun, ya. Kemudian as-sabru 'alal adza. Akhlak yang mulia itu adalah sabar ketika dia disakiti. Ada temannya yang nyakiti dia, tetangganya yang nyakiti dia, maka dia apa? Sabar. Wa wajhut thariq, dan wajah yang berseri-seri. Itulah akhlak yang mulia. Jadi suka memberi, tidak menyakiti, kemudian apa? Sabar ketika disakiti, dan wajah yang berseri-seri. Itulah akhlak yang mulia. Maka kita usahakan, ya, kita memiliki akhlak yang mulia supaya nanti timbangan kita pada hari kiamat, ya, dari timbangan kebaikan itu apa? Berat. Apa jaminannya kalau timbangan berat? Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Artinya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu surga itu adalah tempat yang dipenuhi dengan apa? Kenikmatan. Dunia itu nikmat atau tidak, Pak? Dunia itu nikmat. Kenikmatannya banyak di dunia ini. Tapi bila dibandingkan dengan kenikmatan di surga itu tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la mauti usauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk kalian di surga itu apa? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baru tempat apa? Cambuknya saja. Maka dalam surga itu, ya, dipenuhi dengan kenikmatan. Bahkan disebutkan nada munadin. Nanti di surga itu ada orang yang menyeru,
was-was, mati nggak ya besok. Ada rasa takut itu kan berarti tidak apa? Tidak nikmat, benar nggak Pak? Ada kekhawatiran itu berarti tidak apa? Tidak nikmat. Tapi kalau di surga sudah kamu hidup terus, tidak akan mati. Kemudian wa inna lakum an tasih fala tasqum abada. Kamu itu akan sehat terus, nggak akan apa? Sakit. Sehingga nggak ada kekhawatiran. Kalau di dunia kan kita sehat, tapi kita takut-takut apa? Sakit. Kita lihat durian kepengen tapi ya takut, benar nggak Pak? Lihat nasi kepengen ya takut, ngelihat kopi pengen ya takut ya. Jadi di dunia itu banyak kenikmatan, tapi kita apa? Takut untuk mencicipinya. Takut apa? Sakit. Apalagi sudah tua-tua, benar nggak Pak? Dikasih seafood, kepiting, udang, Pak, itu nikmat. Tapi apa? Kasih apa? Jeroan, hajar Pak ya. Tangan udah begini. Ada nasi kebuli, ada empingnya, itu nikmat. Tapi takut-takut makannya nanti asam urat lah, apalah. Ya. Tapi di surga udah dipatenkan kamu apa? Sehat, tidak akan pernah apa? Sakit. Bahkan disebutkan juga wa antasubu fala tahrumu abada. Kalian itu akan terus muda dan tidak akan tua untuk selama-lamanya. Wa inna lakum antan amu fala tai'asu abada fala tabasu abada. Kalian akan terus mendapatkan nikmat dan tidak akan apa? Sengsara. Itulah kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian juga disebutkan bahwasanya penghuni surga itu ya'kuluna fiha wa yashrabun. Mereka makan, minum, tapi apa? Tidak ya'kulun, tidak buang ludah. Wala yabulun, enggak kencing juga. Wala yataghawatun, dan juga tidak apa? Buang air besar. Kadang kita baru makan enak, berapa menit kemudian udah ke belakang, sudah dibuang lagi makanannya. Tapi di surga kita makan banyak, minum banyak, nggak dikeluarkan lewat kencing, lewat buang air besar. Kemudian bagaimana nasib dari makanan dan minuman yang kita makan? Disebutkan yusya'un wa rizqun, yaitu keluarnya dari sendawa dan apa? Keringat. Namun keringat yang keluar dari tubuh penghuni surga itu karisil misik, yaitu seperti apa? Baunya minyak kasturi. Jadi inilah kenikmatan yang ada di surga. Sebaliknya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khaffat mawazinu." Adapun bagi orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan. Timbangan kebaikannya apa? Ringan. Apa yang menyebabkan timbangan kebaikan itu ringan? Ya, kesyirikan, lawan daripada apa? Tauhid. Ya, dia banyak berbuat apa? Kesyirikan. Kemudian juga banyak berbuat apa? Kemaksiatan. Ya, akhlaknya buruk. Ya, maksiat dia kerjakan, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dan yang lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan timbangan kebaikan dia apa? Ringan. Dan yang timbangan kebaikannya itu ringan itu ada dua, pelaku maksiat sama orang kafir. Ya. Jadi orang kafir timbangan kebaikannya ringan, pelaku maksiat juga demikian, timbangan kebaikannya apa? Ringan. Namun bedanya, kalau orang kafir itu akan kekal di dalam neraka. Kalau orang yang beriman pelaku maksiat, dia tidak kekal di dalam neraka. Makanya disebutkan yang pertama tentang orang yang beriman yang banyak melakukan maksiat, terutama maksiat yang dia kerjakan itu adalah dengan menyakiti Bani Adam, dengan menyakiti apa? Manusia, menzalimi orang lain. Ini maksiat yang cukup berat. Makanya disebutkan pada hari kiamat itu ada orang-orang yang bangkrut. Nabi SAW bersabda, "Atadruna man muflis?" Tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut itu ya yang nggak punya apa? Dinar dan dirham.
nggak punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham, itu orang yang bangkrut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut itu adalah yang ya'ti yaumil qiyamah, yang datang pada hari kiamat bisalatin wa zakatin, datang dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Namun datang juga dia bersamaan dengan itu pernah membunuh orang atau pernah menumpahkan darah orang, pernah memukul orang, pernah mengambil hartanya, sehingga kebaikan dia, kebaikan sholatnya, kebaikan zakatnya, kebaikan puasanya apa? Diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia apa? Zolimi dan sakiti. Sehingga dengan diambil kebaikannya, kebaikannya apa? Habis. Sedangkan orang yang dia sakiti, orang yang dia zolimi itu masih apa? Banyak. Bagaimana setelah itu, Pak? Kebaikan dah habis? Ya, dosanya orang yang dia zolimi itu apa? Diambil, dikasihkan kepada siapa? Kepada dia. Jadi kebaikan habis, dosa malah apa? Nambah banyak. Ini orang yang apa? Benar-benar bangkrut pada hari kiamat. Makanya dosa yang paling mengerikan itu adalah dosa antara kita dengan apa? Sesama manusia. Kalau dosa antara kita dengan Allah selain daripada kesyirikan, itu lebih mudah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Artinya mungkin kita di dunia nggak sempat taubat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Kalau manusia itu adalah apa? Pendendam, benar nggak Pak? Sendalnya diambil ketika sholat, wah dendamnya luar biasa. Mana nih sendal? Saya tuntut nanti pada hari kiamat, benar nggak Pak? Langsung keluar kata-kata demikian. Saya nggak ikhlas, saya akan tuntut pada hari kiamat. Makanya ada ulama yang mengatakan, ya engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa 70 dosa. Antara dirimu dengan Allah itu masih lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah bawa satu dosa antara dirimu dengan apa? Manusia. Tadi yang sudah kita sebutkan, orang yang bangkrut bawa segudang pahala, malah apa? Habis gara-gara apa? Menzalimi orang lain. Maka kalau bisa kita sebelum meninggal dunia itu kita minta apa? Minta maaf. Siapa yang pernah kita sakiti, kita apa? Minta maaf. Jangan sampai kita itu minta maafnya kalau sudah meninggal dunia, ahli waris kemudian mengatakan, tolong ya kalau bapak saya misalkan punya maaf, mohon apa? Dimaafkan. Kira-kira bisa nggak orang yang tersakiti itu langsung memaafkan? Karena kita datang minta maaf aja, dia nggak mau apa? Memaafkan. Saya baru ada yang cerita, dia sama saudaranya, bukan sama orang lain, sama saudaranya. Dia datang minta maaf, dicuekin, ya. Jadi nggak mau dimaafkan. Sudah disodorkan tangan kiri, tidak apa? Tidak dijabat tangannya. Jadi meminta maaf itu tidak semudah ketika kita ada orang meninggal kita mengatakan tolong apa? Dimaafkan. Tidak semudah juga ketika kita lebaran maaf-maafan, benar nggak Pak? Maaf ya lahir batin. Itu kita mudah maafkan karena kita nggak ada salah sama dia, benar nggak Pak? Coba kalau ada salah, nggak bisa dia langsung apa? Maafkan, nggak bisa. Maka kita benar-benar datang, ya. Jadi maunya apa? Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kalau misalkan kita pernah gibahi orang, kemudian kita mau minta maaf, dia nggak mau maafkan kita kecuali kita harus bayar sekian juta misalkan, bayar. Karena di dunia uang bisa dicari, tapi nanti pada hari kiamat sudah tidak bisa apa? Kita dapatkan lagi. Pentingnya apa? Meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita apa? Sakiti. Jadi kalau kita sebelum meninggal, ya terutama kesalahan-kesalahan yang berat, mungkin kalau hanya kehilangan sandal, mungkin itu masih mudah. Tapi kalau urusan-urusan yang lain, ya terutama yang sakit itu biasanya masalah kehormatan. Kalau mungkin uang itu masih ringan,
Tapi kalau sudah urusan kehormatan yang disakiti, itu biasanya sakitnya sangat apa? Sangat dalam. Misalkan dituduh zina atau yang lainnya, ya maka itu sakitnya sangat apa? Dalam. Maka kita hendaknya memperhatikan masalah ini. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah orang kafir yang timbangan kebaikannya itu sangat ringan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, orang kafir itu ditimbang atau enggak, Pak? Mereka punya kebaikan atau tidak? Ada kebaikannya. Tapi ditimbang atau tidak pada hari kiamat? Tidak. Ya. Tidak mentauhidkan Allah. Karena tidak mentauhidkan Allah, ya. Jadi mereka punya kebaikan. Tapi ditimbang atau tidak, maka para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tidak ditimbang sama sekali, karena nggak ada kebaikan. Ngapain apa? Ditimbang. Ini disebutkan dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum falan nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Maka fahabitat a'maluhum, seluruh amalannya itu apa? Dihapus. Mungkin ada orang kafir yang dia sedekah, suka bantu orang-orang yang membutuhkan mereka bantu. Bahkan mungkin juga bangun masjid. Namun apa? Fahabitat a'maluhum, amalan mereka itu apa? Terhapus semuanya. Falan nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka pada hari tersebut kami tidak akan mengadakan apa? Penimbangan terhadap amalan mereka. Kemudian ada yang mengatakan ditimbang. Ini berdalil dengan surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan segala amalan yang mereka apa? Kerjakan. Namun setelah itu kami jadikan amalan tersebut apa? Seperti debu yang berterbangan. Jadi ditimbang tapi nggak ada bobotnya sama sekali. Kalau yang pertama tadi sama sekali udah nggak perlu ditimbang, yang kedua ini mengatakan ditimbang tapi nggak ada bobotnya sama sekali. Ya. Bagaimana nasibnya orang yang timbangan kebaikannya itu ringan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Jadi hawiyah itu artinya adalah yang sangat dalam. Jadi neraka itu dia sangat apa? Dalam. Jadi neraka itu selain panas dia dalam. Bagaimana kedalamannya neraka disebutkan dalam sebuah riwayat ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, suara apa itu? Para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina khalifah yahwi finnari al-an hatta intaha ila qa'riha. Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Ya, baru sampai apa ke dasarnya. Baru sampai ke dasarnya itu membutuhkan perjalanan berapa lama? 70 tahun. Berarti dalam atau enggak, Pak? Ya, dalam sekali. Ya, dalam sekali. Orang jatuh, ya, taruhlah ada orang jatuh dari lantai 40 dari sebuah gedung. Itu butuh waktu berapa lama? Ya, detiknya 1 menit lah dia udah apa? Jatuh. Kalau jatuh remuk atau enggak? Nah, remuk ya. Bagaimana kalau jatuhnya itu kepalanya duluan? Makanya
disebut fa ummuhu hawiyah. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, artinya adalah ad-dimagh, yaitu otak ya. Jadi itu artinya adalah otak. Maksudnya penghuni neraka itu ketika dia dilemparkan masuk ke dalam neraka, itu kepalanya apa? Kepalanya duluan ya, bayangkan jatuh dari lantai 2, kepala duluan aja sudah apa? Pecah. Mungkin otaknya berserakan kemana-mana. Bagaimana dijatuhkan dari neraka yang tadi dalamnya apa? 70 tahun perjalanan, dia dilempar baru nyampe ke dasar itu apa? 70 tahun. Kemudian narun hamiyah. Jadi neraka itu dia apa? Apinya sangat panas ya. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu ya neraka hawiyah? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan narun hamiyah, yaitu apinya sangat panas. Yang digambarkan dalam hadis, panasnya api neraka itu bagaimana, Pak? Berapa kali lipat? 70 kali. 70 kali lipat panas api dunia ya. Jadi panasnya api neraka itu 70 kali daripada panas api dunia. Panas api dunia aja sudah membuat orang gosong, bagaimana dengan panasnya api neraka? Itu besi itu 1500 derajat itu baru meleleh. Ya sudah meleleh kalau sudah meleleh. 1500 ya. derajat Celcius. Api dunia itu Pak ya. Dunia. Kalikan 70 gitu ya. Jadi bagaimana panasnya itu digambarkan dalam surat Al-Humazah. Itu panasnya api neraka itu allati tatali'u 'alal afidah. Itu langsung membakar hati. Artinya dalamnya itu langsung gosong lah istilahnya. Kalau api dunia kan kita bakar ayam, luarnya gosong, dalamnya apa? Masih basah, benar nggak Pak? Ya kalau kita bakarnya itu nggak pakai arang, itu pakai api yang kobar gitu, kita masukkan ayam, itu mungkin 2 menit udah gosong dia. Tapi kalau kita belah mau makan nggak bisa, masih apa? Mentah, masih banyak darahnya. Tapi kalau api neraka begitu dicelupkan, dalamnya langsung apa? Gosong, langsung membakar sampai ke hati. Dan orang yang dibakar di neraka itu disebutkan dia nggak mati-mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka itu tidak mati dan tidak apa? Hidup. Jadi disiksa di neraka itu dia harusnya mati tapi nggak mati. Bahkan disebutkan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang diganti dengan kulit yang baru. Jadi setiap matang ganti supaya merasakan apa? Azab. Itulah azab apa di neraka. Jadi mereka penghuni neraka itu disebutkan dalam Al-Quran meminta kepada para malaikat penjaga neraka yang yukhaffif anna yauman minal azab. Ini azab tolong diringankan sehari saja ya. Sehari saja ini azab apa? Diringankan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang membuat mereka ini semakin sedih dalam neraka itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadhuqu falan nazidakum illa adzab. Rasakanlah, kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali apa? Azab. Jadi bukannya diringankan tapi apa? Ditambah terus ya. Jadi siksaannya ditambah. Kalau siksaan di dunia kan ada remisi ya. Jadi ada pengurangan. Sudah ditetapkan 20 tahun penjara, nanti ada pengurangan jadi tinggal 5 tahun. Kalau di hari kiamat nggak ada pengurangan. Ya, mereka minta dikurangi 1 hari saja, ya malah apa? Ditambah. Mereka minta dimatikan sesaat saja, apa? Nggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak apa? Hidup. Matang aja kulit langsung apa? Diganti dengan kulit yang
Kemudian jamaah yang dimakan oleh yang terakhir, bagaimana nasib orang-orang yang timbangan kebaikan sama keburukannya seimbang? Di mana dia tempatnya itu, Pak? Ya. Jadi timbangannya seimbang antara yang baik sama yang buruk. Di mana tempatnya? Di mana itu? Ya. Neraka dulu atau di mana? Disebutkan mereka ini berada di tempat yang namanya apa? Al-A'raf. Ya. Berada di mana? Di Al-A'raf. Kalau mereka diperlihatkan ya kepada neraka, maka mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami ini apa? Dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim. Ya, disebutkan nanti setelah mereka berada di Al-A'raf, ya, maka kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat itu cuma ada dua tempat itu, surga dan apa? Neraka. Cuma mungkin mereka yang timbangannya kebaikannya itu seimbang dengan keburukan, sementara mereka berada di Al-A'raf. Ya, ini bisa dibaca di ayat 46 sampai 48 daripada surat Al-A'raf. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, nanti itu ada orang-orang yang tidak dihisab. Ada yang dihisab mungkin ya mati syahid segala macam. Terus kalau yang dihisab itu pertama kali kan sholatnya. Kalau sholatnya kurang, ditambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah masih kurang lagi, maka akan di kalau kita mendengarkan beberapa waktu yang sama yakmal misqalatal daroti yang artinya bahwa yang mengerjakan seberat darah pun tetap akan melihat balasannya, kebaikan maupun keburukannya. Terus kemudian tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz, Pak Amaman Takuran bahwa sinhu bahwa fi izzatirodiyah itu maka adapun yang berat timbangannya akan dimasukkan dalam surga. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini yang sebenarnya? Kalau saya lihat dari yang terakhir tadi, wah ini benar-benar sebenarnya. Begitu udah sholatnya ditimbang, sholat sunnahnya itu masih kurang lagi dicek sampai sekecil-kecilnya, kemudian baru kurang atau lebih, yang lebih masukkan neraka. Tapi ada penjelasan Pak Haji